kenapa suruh kamu blok karena mantan yang dulu deket sama kamu ini satu caper, nggak bisa jawab kan, makanya jangan Bisa. mulai. Kan masa lalu. Yang penting kalau sekarang dia udah baik, udah ini ya udah, lu ngapain manas-manasin gue gitu. Kenapa lu yang jadi ikut campur gitu? Lu siapa ngomong-ngomongin masa lalu orang? Kalau lama jawabnya berarti kamu masih stalking mantan berarti kalau lama. Enggak, kamu blok. Kalau kamu ngeblok dia karena aku, ya jangan, kan aku udah bilang dari awal. Jangan ngeblok orang karena saya hanya nyuruh. Tapi kalau kamu nggak mau ngeblok, ya udah berarti kamu yang nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nisa Rama mau mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Atta dan timnya karena hadiah giveaway-nya sudah sampai. Saya yakin ini pasti bakal berguna banget buat saya karena HP saya yang saya pakai sekarang ini sudah lama, udah 4 tahunan lebih, dan LCD-nya udah keganggu, apalagi baterainya itu udah bocor, jadi kadang suka mati-mati sendiri. Dan ini handphone pasti bakal bermanfaat banget buat saya. Jadi buat Bang Atta dan timnya dan keluarganya, terima kasih banyak buat hadiah giveaway-nya. Nah, mau kayak mereka, udah siapin berbagai hadiah keren-keren ini untuk dibagi ke kamu semua, para subscriber aku yang pastinya. Caranya gampang, kamu harus subscribe channel Atta Halilintar, follow IG Atta Halilintar, kasih komen di bawah yang paling menarik tentang video ini. Ingat, harus nyambung dan jangan copy paste. Dan juga jangan lupa mention Instagram kamu, dan pemenangnya akan aku umumin di YouTube Story dan Instagram Story aku. Ayo subscribe, selamat menonton dan enjoy! Selanjutnya, aku punya suami, terus aku punya adik ipar. Si adik ipar punya suami. Nah, gimana, tunggu dulu. Aku punya suami, ya kan? Terus aku punya adik ipar. Berarti adik ipar nih Adiknya suaminya. si adik ipar punya suami. Nah, berarti adiknya Adik suami. iparnya berarti cewek. Iya, berarti adik iparnya ini cewek punya suami. Suami si adik ipar suka ajak aku mesum-mesum. Oh my god. Aku suka risih ya, aku marah, aku nolak. Terus kalau mereka lagi nginep di rumahku, si suami adik ipar itu suka cari-cari kesempatan kalau pengen ini, itu, pengen kemana-mana dia maunya sama aku. Terus suamiku sama si adik ipar, ya iya aja nggak curiga. Aku mau minta saran, saya harus gimana? Ini juga kebohongan kan bang? Aku nggak bilang ke suami, nanti takut. Tolong ya bang, kasih saran. Tapi janji nggak sebut nama ya, makasih bang. Berarti yang nafsuan itu suami adik iparnya. Wah, kalau ini sih bro, kalau cewek udah punya suami, udah nggak usah diganggu-ganggu lagi. Kalau lu jomblo, ceweknya jomblo. Kalau aku diganggu gimana? Kalau aku diganggu? Kamu diganggu. Kalau kamu diganggu, kenapa pegal? pegel tangannya. Kan, udah tahu pasti gitu. Emang gitu kamu. Nah, itu kan bercanda. Maksudnya kayak gini tuh nyiapin tangan buat benerin mic. Tuh kan benerin mic, udah ntar Abis cari benerin apa mic aja. baru nih. Enggak, udah sayang, udah panjang banget udah. Ya berhadapan sama aku lah. Gila aja Ngapain ganggu-ganggu. ngapain? Cuma minta foto. Wah, aku yang minta foto sih. Ya dianya yang minta foto. Oh, dianya habis minta foto, gak apa-apa minta foto. Oh, minta foto, pemanasan dulu, baru nge-gym. Baru selfie. Tahu? Habis selfie ya handphonenya lempar ke mukanya langsung. Ya sabar. Kalau menurut aku harusnya jadi ceweknya itu bisa marah sama dia. Iya sih, Ya kalau itu aku marah, setuju. gila ya, mau mesum-mesum udah gila kali. Gue tuh udah punya suami lagi, terus suami gue itu Wah, itu haknya tuh adik ipar punya suami suami. Ini adik ipar suaminya gitu kan. Wah, tapi menurut aku sih ada kesalahan di gue tuh dua kakak belah ipar lo, gue istri yang kakak ipar lo bisa gak sih respect dikit gitu loh. Aku sih pasti, kalau aku sih ngamuk, bener-bener ngamuk. Satu ngamuk, kedua bakal ngadu sama suami. Terus aku ngadu juga ke istrinya. Aku ngomong, lihat ya, laki lo tuh ngapain sama gue, dia tuh begini, brap. Kalau aku pribadi ya, kalau punya istri diajak mesum-mesum sama orang, wah itu bener-bener udah habis. Apa kamu ngapain? Nggak ada tali keluarga pun nggak ada, udah habis selesai. Apalagi kan dibilang ini tali keluarga nih, keluarga udah putus, berarti dia udah selesai, udah di hidup ini udah. Parah sih itu. Jadi lebih baik udah sih bener-bener melanggar batas banget. lebih baik sih yang jadi perempuannya kalau
bisa nih ya berjujur ke suami, tapi akan rusak rumah tangganya. Menurut kamu gimana? Kalau jujur ke suami, pasti si suami akan marah sama adik iparnya. Ya nggak apa-apa, daripada mesum-mesum sayang. Oh my god, gila ya. Ya berarti suami adik ipar ini memang agak-agak brengsek, ya agak brengsek. Jadi ya lebih baik ngomongin aja ke suaminya gitu loh. Udah biarin aja. Kayak yang tadi aku bilang, ya udah langsung fight aja, langsung gimana, selesaikan. Bukan berantem ya, maksudnya omongin aja bareng-bareng. Lu gimana sih maksudnya, maksud lu apa gitu loh. Langsung minta kejelasannya gimana, kok lu kayak gini gitu loh. Dia minta maaf apa enggak gitu loh. Kalau dia minta maaf ya bagus, tapi kalau laki-laki udah tahu tuh cewek punya istri masih digoda-goda, ya siap lagi itu istri keluarganya sendiri ya. Ya semoga bisa segera selesai cerita buat persidangan, karena kadang-kadang kalau kita cerita masing-masing takutnya sangkain ini ceritain buruk kan jadinya nggak selesai. Kalau sama-sama keluarga ngomong bareng-bareng di kursi bareng-bareng, ceritain bareng-bareng biar sekaligus aja gitu. Oke, next. Dari seorang perempuan. Terkadang aku masih sering stalking medsos mantan. Aduh, kamu suka nggak kayak gitu? Nah, lama jawabnya ini ya. Kalau lama jawabnya berarti kamu masih stalking mantan, berarti kalau lama. Enggak. Kalau tuh ngomongnya enggak sampai senyum-senyum ya kan. Udah nggak apa-apa, kamu ngaku aja. Ketawa sayang, kamu buat aku ketawa terus, kamu selalu membuat aku bahagia makanya aku lihat kamu ya aku senyum. Apa itu muntah? Enggak, maksudnya ini apa gatal tadi habis puasa. Itu apa? Puasa gatal jadi minum air. Itu gatal bohong aja. Mestinya kalau kamu nggak stalking mantan, kamu langsung bilang enggak pernah. Tapi nggak apa-apa kalau kamu benar-benar stalking juga, ya yang penting kamu ya kasih tahu aja. Aku juga nggak apa-apa, namanya juga mungkin kamu lagi kepo ya kan. Enggak, aku pasti bilang sama kamu satu. Kedua, kayak kamu aja, kamu kalau ada mantan kamu yang chat kan kamu bilang aku bukan maksudnya pernah deket, bukan pacaran, tapi aku langsung kasih tahu dia, nih ada yang ngechat nih, aku screenshot kirim gitu. Jadi aku akan melakukan hal sesuatu yang memang abang lakukan, aku pun sebaliknya akan aku lakukan seperti itu juga. Jadi kalau ada mantan yang tiba-tiba apa, atau aku tiba-tiba harus nge-stalk mantan aku, pasti aku bilang sama abang. Ya kadang-kadang kepo itu manusiawi sih, tapi ya nggak mantan, nggak bisa gitu, nggak bisa. Emang kamu gatel, kamu yang suka kok aku kamu yang punya fake account. Jujur ayo, apa jujur. Kamu yang lebih sering, kamu jujur. Nah, kamu lama tadi jawabnya enggak. Jujur deh. Aku enggak ada stok mantan, aku mah kalau udah berlalu. Oh, nggak mungkin banget kamu aja pernah searchingin gitu tuh ada nama mantan kamu. Aku tuh nggak pernah, aku tuh dia pernah aku tuh nggak ada loh nge-follow mantanku, nggak ada satupun. Masa sih? Ya emang nggak ada, kamu masih ada. Kata netizen ada. Kalau aku malah disuruh blok sama kamu, udah aku blok. Ya bagus dong. Kalau aku sih nggak akan nyuruh. Kalau aku sih nggak pernah nyuruh kamu blok siapapun walaupun mantan kamu, karena ya nanti saling menghargai aja gitu loh. Jadi kamu follow juga nggak apa-apa. Yang penting saling percaya dan keterbukaan. Aku kenapa suruh kamu blok, karena mantan yang dulu deket sama kamu ini satu caper, nggak bisa jawab kan, makanya aja. Bisa. Kan dia nggak ngirim ke aku, dia kan emang uploadannya begitu Instagramnya gimana? Bisa aja supaya kamu lihat. Kan itu Instagramnya dia, suka-suka dia mau ngepost apa, kan aku juga nggak tahu, nggak bisa ngehalang. Mestinya ya, misalnya kamu punya mantan nih, putih bersih ganteng, dia suka shirtless, ya sama aja dong, mestinya posisinya sama aku. Dia juga suka caper, bisa foto-foto yang keren, foto-foto yang ini, ya sama aja. Bisa mantan kamu foto-foto buka baju, foto apa, pakai kolor, foto berenang, ya sama aja. Ya karena penting aku udah blok. Aku nggak akan pernah nyuruh kamu blok orang. Iya, tapi kamunya mau atau enggak? Ya aku mau aja. Aku mah gampang ngobrol doang, cuman blok doang. Kamunya mau atau enggak? Kalau kamu mau, kamu blok. Kalau kamu ngeblok dia karena aku, ya jangan. Kan aku udah bilang dari awal, jangan ngeblok orang karena saya hanya nyuruh. Tapi kalau kamu nggak mau ngeblok, ya udah berarti kamunya nggak mau. Tapi kalau misalnya kamu ngeblok karena saya, ya udah deh, next. Cerita selanjutnya. Saya dulu waktu masih SMA kelas 3 pernah berada di titik yang sangat rendah. Dalam artian rendah akhlak.
sangat rendah dan hina sehina-hinanya. Dan sampai saat ini suamiku belum tahu sama sekali saya seorang ibu usia 30 tahun sudah berkeluarga, alhamdulillah dikaruniai seorang anak, dan insya Allah sudah akan ada anak kedua, alhamdulillah. Saat ini mengandung 5 bulan. Saat itu saya pernah jalan dengan sesama cewek alias lesbian, astagfirullah. Saya juga bingung saat itu. Sampai orang tua saya bilang saat itu bukan saya, karena seolah-olah saya di distrik sama perempuan yang saat itu teman dekat saya. Cukup lama saya jalani setahun lebih sampai saya kabur dari rumah, keluar daerah terus sama perempuan itu. Sampai akhirnya orang tua saya yang sangat terpukul dengan saya saat itu mencari-cari orang pintar lah, apalah untuk saya didoakan sampai berulang-ulang. Tapi saat itu saya pun selalu minta sama Allah untuk saya dilepaskan dengan perempuan itu. Dan akhirnya orang tua dan doaku terkabul. Saya akhirnya nikah dan dikaruniai anak. Cuma sampai sekarang saya kepikiran terus dengan masa lalu saya. Apalagi saya sudah tidak pernah cerita ke suami, merasa bersalah. Tapi kadang-kadang saya juga mikir, apa perlu saya ceritakan ke suami? Kan sudah masa lalu. Menurut pendapat Abang sama Mpok Nur gimana? Ini sulit. Ini sebenarnya ini orangnya cewek. Kalau menurut kamu gimana? Kalau misalnya dia cerita jadi berantem, dan itu kan masa lalu. Kalau masa lalu kenapa harus diceritain lagi gitu? Kenapa dia nggak fokus ke masa depannya aja yang sekarang udah bahagia? Oke. Kalau misalnya tiba-tiba kita kan nggak tahu orang ya, tiba-tiba orang ini nggak suka sama kita, yang masa lalunya ini ya, dia ceritain ke suami kita tuh lebih parah loh. Belum lagi ceritain dilebih-lebihin, ditambah-tambahin. Ini misalnya Jadi aku sama kamu nih, emang aku perlu cerita-cerita masa lalu aku, kamu juga cerita masa lalu kamu, itu kan akan hanya bikin sakit satu sama lain. Mendingan ya nggak usah cerita. Tapi kan ya kan fokus masalah aja itu ke depan. Masa lalu, tapi buat apa lagi, itu kan udah berlalu. Tapi maksudnya daripada kamu sekarang gini ya, kamu sakit hati nggak tiba ada orang yang nyamperin, Ita lo tau nggak, dulu Aurel kan lesbi, kamu sakit hati nggak? Kalau aku sih nggak sakit hati, aku akan bilang itu kan masa lalu. Jadi sekarang dia udah bener. Kenapa? Ya, itu kan kamu kan, tapi kan ibaratnya anggaplah ada nih orang datang ke aku, dulu si Allah tuh nakal banget, dia pernah sama cowok ini, pernah kayak gini, pernah ngelakuin hal nakal ini. Ya aku bilang aja itu kan masa lalu. Yang penting kalau sekarang dia udah baik, udah ini, ya udah, lu ngapain manas-manasin gue gitu. Kenapa lu yang jadi ikut campur gitu? Lu siapa ngomongin masa lalu orang? Emang lu udah sempurna? Aku akan ngomong gitu. Oh ya udah, itu kan kamu tadi nanya pendapat aku. Kalau aku bilang, kalau aku sih aku jujur aja. Oke, jadi sini ada dua belah. Benar juga, karena aku nggak mensalahkan apa yang Mpok Nur bilang kalau jujur aja, karena jujur itu akan lebih baik walaupun itu sakit. Tapi kalau aku pribadi jadi laki-laki, ketika ceweknya cerita itu, aku bilang oh itu dulu masa lalu. Cuman paling ya nggak tahu ya, aku tuh orangnya nggak terlalu suka bahas masa lalu, walaupun kadang-kadang kepo juga gitu. Tapi nggak terlalu. Tapi kan kita nggak tahu orangnya. Tapi kalau aku tipikal, kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu kayak, tau nggak sih Rel, atau tuh gini, aku nggak akan langsung marah, tapi aku tanya ke kamu. Tapi kan itu kita jadi ngebahas, jadi mendingan sebelum orang kasih tahu. Sih kan kalau orang kasih tahu, kita udah tahu nih, kita kan enak gitu. Oh itu kan dulu, gue udah tahu kok ceritanya, kan enak. Oh lu udah tahu. Jadi cowok orang ini mau nambahin bumbuin terus gini-gini, gue udah tahu ceritanya, lu mau ngapain lagi gitu loh. Jadi kalau menurut aku lebih baik kita kasih tahu dari di awal aja. Kan aku juga apapun rahasia aku kasih tahu kamu. Berarti kamu suka dong kalau aku cerita-cerita masa lalu. Ntar kan masa lalu misalnya ada perempuan lain gimana? Kamu gak suka bahas orang lain? Iya, tapi kalau misalnya daripada aku dikasih orang, tiba ada kayak orang, aku akan terima. Tapi kan kalau misalnya aku nggak tahu apa-apa kan kayak, gue ceweknya gue nggak tahu, gue dikasih tahu orang lain, itu aku lebih benci itu sih. Aku benci sesuatu hal yang aku nggak tahu dari mulutnya pacarku sendiri, aku nggak tahu dari orang lain. Tuh menurut aku itu sampah banget sih. Ya itu kalau menurut Mpok Nur ya guys, sebenarnya nggak ada salahnya juga. Karena ya benar juga, daripada mulut orang lain menurut dia, mending dari mulut dia. Tapi kalau aku pribadi, aku akan ya udahlah fokus sama anak gue, sama istri gue sekarang, mau hidup yang bahagia, bisa kerja bareng-bareng, dan aku akan gak usah ceritain masa lalu sama sekali. Itu kalau menurut aku. Jadi di sini ada berbeda pandangan, tapi berbeda-beda itu baik juga gitu ya.